Shalom, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Yes, diberkati Tuhan semua? Yes. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh pengurus majelis yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Ya, saya memperkenalkan diri saya sudah sebetulnya kesini sih kapan hari gitu, cuma mungkin lupa ya, lama banget begitu. Saya Yohanes Agustinus, saya sama seperti Bapak Ibu semuanya, kami satu sinode ya. Saya juga di bawah naungan Gereja Bethel Tabernakel. Saya juga gembala sidang di GBT Kalam Hidup Jalan Batang Gede 6D40 seperti begitu. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3, jangan dibalik ya. Jadi istri saya 1, anak saya 3, laki-laki semuanya gandeng-gandeng kayak saya begini, begitu. Ya, saya sudah dikasih tema, tapi hari ini saya khotbahnya beda-beda ya. Jadi saya tidak bikin khotbah sama, saya bikin khotbah yang berbeda. Tapi intinya bagaimana kita membangun generasi yang berpusat pada Kristus seperti begitu. Dan ayat yang diberikan kepada saya ada dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah menikah dan dikaruniai keturunan anak, itu kado dari Tuhan dalam pernikahan kita. Kita pasti memikirkan bagaimana kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Betul ya? Setuju ya? Yang belum jadi orang tua tidak paham ini. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda semuanya, kalau yang namanya orang tua itu selalu memikirkan apa ya yang terbaik buat anak saya ke depan. Karena jujur saya pun melakukan hal yang sama. Semua anak saya mikirkan. Bahkan tadi saya sempat sharing sama Matthew ya. Karena anak saya yang ketiga itu satu kelas tuh sama Matthew. Gitu. Agak sedikit terlambat ya karena ada masalah ya. Tapi orangnya kan sedikit tertutup sehingga saya tidak tahu. Saya malah tahu dari dosennya seperti begitu. Tapi saya sama istri selalu mikirkan apa ya yang terbaik buat ketiga anak kami begitu. Sedangkan kuku-kukunya 2, saya mengucap syukur semuanya sudah settle up seperti begitu. Pertanyaannya begini, apakah Bapak Ibu tahu kalau Tuhan juga memberikan hal yang sama buat kita tentang masa depan kehidupan anak-anak kita? Kita orang tuanya mikir itu wajar ya. Ya, siapa yang memikirkan anak kita kalau tidak orang tuanya? Semuanya mikir. Tapi pernahkah kita merenungkan bahwa ternyata Tuhan juga memikirkan hal yang sama. Dia memikirkan masa depan kehidupan anak-anak kita, generasi kita selanjutnya. Ini yang menarik yang harus kita perhatikan. Coba saya buka ya, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 3. Saya baca dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Selanjutnya Musa mengajarkan kepada umat Israel, katanya, Tuhan Allah kita menyuruh saya menyampaikan berbagai perintah, ketetapan dan peraturan ini kepada kalian. Taatilah semua ini di negeri yang kalian masuki dan duduki. Konteksnya begini, bangsa Israel hendak masuk tanah Kanaan. Mereka sedang menikmati tanah perjanjian Kanaan. Perhatikan, ini kata Tuhan, kalian dan keturunanmu. Perhatikan, Tuhan tuh mikirin loh.
masa depan anak-anak kita. Harus takut dan hormat kepada Tuhan Allahmu, dan seumur hidupmu kalian harus mentaati semua ketetapan dan perintahnya yang sedang saya sampaikan ini, supaya kalian boleh tetap tinggal di negeri itu. Dengarlah hai orang Israel, dan taatilah semua ini dengan cermat, supaya hidupmu semakin sejahtera dan keturunanmu semakin banyak ketika sudah mendiami negeri yang berlimpah dengan alam itu, karena demikianlah janji Tuhan Allah nenek moyang kita kepada kalian. Amin. Kalau kita merenungkan, kita punya Tuhan itu yang luar biasa perhatian loh, peduli. Dia berusaha untuk memperhatikan gimana keturunan kita ke depan hidupnya di dalam kesejahteraan. Hidupnya diberkati Tuhan. Jadi generasi-generasi yang hebat. Itu Tuhan mikirkan. Coba renungkan, kalau kita yang mikirkan sama Tuhan yang mikirkan, hebat mana? Bagus mana hasilnya? Semuanya pasti setuju, bagus Tuhan dong. Kalau Tuhan yang mikirkan, pasti hebat lah dibandingkan kita ini terbatas. Saya ngomong sama Pak Gembala, Pak Ishak, saya katakan, saya kalah sama dia. Karena dia sudah masuk S3, saya belum S3. Saya ketika disuruh S3 saya berkata, enggak mau, otak saya terbatas. Saya betul-betul sudah mau pecah di kepala, begitu kalau sudah belajar ya. Kita ini terbatas, jadi ketika mikir sesuatu pasti terbatas. Tapi ketika Tuhan yang mikirkan itu suatu hal yang luar biasa. Nah sekarang kita mau melihat, apa sih yang dimaksudkan Tuhan ketika Tuhan berkata, supaya kamu dan keturunanmu hidupnya sejahtera nanti di sana. Generasimu jadi generasi yang hebat di sana. Dan Tuhan kasih petunjuk sama kita. Buat kita bisa membesarkan anak kita sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan arahnya Tuhan. Supaya keinginan kita untuk membuat anak kita, keturunan kita jadi generasi yang hebat. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang yang hidup dalam damai sejahtera Tuhan, itu bisa terwujud. Tidak cuma anganan doang. Tidak cuma keinginan semata yang tidak pernah terwujud dalam hidup ini. Saya temukan dua hal yang menarik. Yang pertama saya temukan ini. Apa yang ada di dalam hati. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Apa yang ada di dalam hati anak-anak kita saat ini. Apa yang sedang kita tanamkan dalam hati anak-anak kita sekarang. Ulangan pasal 6, Alkitab kita mengatakan apa yang engkau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kita semuanya setuju. Yang namanya perintah Tuhan itu harus diperhatikan. Tapi dalam King James Version saya suka sekali dikatakan, dan perkataan-perkataan ini yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini hendaklah ada di dalam hatimu. Tidak cuma diperhatikan tapi ditaruh di dalam hati. Menarik bagi saya ketika saya melihat dan mencoba untuk meneliti lebih dalam kata lebab hati itu seringkali dipakai begini. Sebagai konsep di mana itu yang menjadi pusat kehidupan seseorang. Itu yang menggerakkan orang itu. Pusat daripada kehendak, keinginan, emosi, gairah itu ada di sini. Dan itu yang menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita sehingga itu menggerakkan kita. Maunya kemana? Apa yang ada dalam hati kita. Itu yang menjadi pusatnya. Konsep ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Karena seringkali banyak orang lebih menaruh sesuatu yang sebetulnya tidak cocok di dalam hati kita. Saya punya seorang istri, itu orang medis. Dia ngerti kesehatan banget. Dia satpam saya di rumah. Makan saya diatur, makan diatur adalah mulai kayak gini. Nah ini enggak diatur, tambah gak karu-karuan. Ya toh, makan saya diatur, obat saya diatur. Karena saya punya diabetes dari umur 30. Saya punya hipertensi. Itu kan penyakit warisan ya. Saya ini orang yang paling dikasih sama orang tua. Mama saya meninggal diabetes, saya dikasih diabetes. Papa saya meninggal hipertensi, saya dikasih hipertensi. Sedangkan adik kakak saya cuma dikasih 1, saya dikasih 2. Berarti saya adalah anak yang paling dicintai. Oh, dia itu kalau setiap harinya yang ada dalam pikiran hatinya itu adalah sehat, 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 sehat.
Dia tidak berhenti ngomel kalau saya makannya ngawur. Dia paling tidak suka ngelihat anak-anaknya mulai tidak memperhatikan pola hidupnya. Perhatikan, apa yang ada di dalam hati itu yang menggerakkan orang itu. Coba bayangkan kalau yang ada dalam hati itu duit. Apa yang terjadi? Itu yang dikerjakan, itu yang dikejar. Nah menarik, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini konsepnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ini yang harus kita taruh dalam hati kita, ini yang penting. Kata ini, ayat 4 ini seringkali disebut pengakuan iman utama daripada bangsa Israel. Mereka seringkali menyebutnya dengan kata Shema. Kata Shema itu bukan cuma mendengarkan ya, tapi ada unsur ketaatan. Jadi ini merupakan kebenaran utama yang menjadi keyakinan mereka. Ini yang harus ditaruh dalam hati kita. Hati setiap anak kita. Tuhan itu yang paling penting, yang paling utama dalam hidupmu nak. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Karena itu akan membuat setiap orang akan berubah dalam setiap tingkah lakunya. Menggerakkan hidupnya ke arah mana. Makanya kan gak salah. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan waspada, karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. Semua kegiatan kita, semua keputusan yang kita buat, dimulai dari hati. Nggak bisa enggak. Makanya penting buat kita sebagai orang tua, mengajar mereka apa yang paling penting di hatimu nak. Tuhan, bukan yang lain. Dan itu merubah pola pikirnya, merubah gairahnya, merubah kehidupan tingkah lakunya setiap hari. Lucunya, ada begitu banyak orang Kristen yang mengatakan, yang terutama itu Tuhan dalam hidupku. Tapi dari tingkah laku hidupnya, dari tutur katanya setiap hari, kok gak tersirat ya ada Tuhan di sana. Aneh kan? Aneh kan? Jadi terjadi di mana-mana. Suatu ketika saya ini dimintai tolong oleh seseorang untuk apa ya? Untuk membantu ada seorang wanita yang sudah menikah, berumur juga, bukan berumur sih, masih muda sih, usia saya begitu. Tapi dia punya masalah dengan banyak orang. Dia orang yang orang bilang itu julid tahu ya. Nggak suka hati dengan banyak orang. Ya saya pikir karena iri lah seperti begitu. Dan saya juga ketika dapat ceritanya ini saya pikir apa sih alasannya orang ini kok iri dengan wanita ini, dengan pria ini seperti begitu. Saya juga tidak menemukan. Saya juga share sama istri saya apa ya yang salah ya. Padahal jujur wanita ini sejak lahir Kristen. Dia dibesarkan dari keluarga yang boleh saya katakan orang yang aktif di gereja. Karena saya pernah ketemu dengan orang tuanya yang notabene pengurus atau lebih tepatnya majelis sebuah gereja di sebuah kota di Surabaya. Saya percaya, saya yakin setiap orang tua pasti ngajari anaknya benar. Betul enggak? Enggak mungkin ngajari anaknya enggak benar. Saya aja ngajarin anak saya benar. Kalau dikasih orang, ayo bilang apa? Terima kasih om, terima kasih tante. Kalau dapat sesuatu pakai tangan apa?
Lepaskan tangan kiri dan kita sembelih. Plak, tangan sing bener. Gitu. Kita ngajari anak itu bener ya. Nggak boleh bohong, nggak boleh nipu. Itu moral-moral yang seperti itu kita sering ajarkan kepada anak kita. Saya mau kasih tahu ya, kalau moral itu tidak cukup loh. Kalau dia tidak diajari Tuhan dalam hati dan hidupnya. Karena kalau dia mengerti ada Tuhan dalam hidupnya, dia merubah pola pikirnya. Caranya bertindak beda. Makanya sekarang pertanyaan penting buat kita ya. Apa yang penting dalam hati kita? Satu perenungan hari ini. Apa yang paling penting dalam hati Anda saat ini? Karena mau tidak mau itu yang nanti Anda ajarkan kepada anak Anda. Anda impartasikan kepada anak Anda. Sing penting ku berhasil nak. Sing penting ku soge nak. Sing penting ku duwe bojo soge nak. Pernah dengar kalimat itu? Saya berulang kali. Karena yang di hatinya yaitu bukan Tuhan. Coba kalau Tuhan beda. Anak saya nomor 2, puji Tuhan, dapat beasiswa. Sekolah S2 di Taiwan. Dia lulus summa cum laude, IPK-nya 4. Dia dapat beasiswa di Taiwan, cari sendiri, dia dapat. Tahun depan lulus seperti begitu, S2-nya. Lalu kemarin, saya kunjungin dia ke sana sama istri. Ya kangen lah sama anak. Lalu saya tanya sama dia, IP kamu berapa? 4. Saya katakan, baguslah. Dia masih berjuang dengan sekolahnya meskipun dia harus kerja. Karena kami bukan orang kaya, saya tidak bisa kasih uang dia banyak untuk hidupnya yang nyampan di sana. Pokoknya bisalah hidup. Tapi puji Tuhannya dia dapat pekerjaan. Dia dapat pekerjaan. Yang pertama dapat pekerjaan dari profesornya di sekolah. Profesornya punya tim penelitian dan dia butuh orang-orang ada di situ. Anak saya sebelum berangkat dia sudah dimasukkan dalam tim itu dan dibayar cukup lumayan besar. Lalu yang kedua, karena dia kepingin dapat uang lagi lebih banyak karena ada banyak hal yang harus dia kerjakan di dalam penelitian itu. Lalu dia dapat pekerjaan di sebuah rumah makan. Baru kerja 2 hari, besoknya jadi manajer. Saya cuma ngomong sama dia, itu berkat Tuhan. Dan gajinya saya geleng kepala, saudara. Inilah di Indonesia, karyawan itu nyaman. Walaupun cuma karyawan sebuah rumah makan, kalau dirupiahkan itu 2 digit loh saudara. Karena dia anak yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Dia setiap kali gajian, dia telepon mamanya. Ma, papa ngajari aku dari dulu kan ngasih persepuluhan. Aku ngasih persepuluhan ke papa saja ya. Terus mamanya bilang, kan ada pendetamu di sana. Aku ke gerejanya gereja sekolah, Ma. Jadi dia di sekolah Kristen Universitas Chongyun Kristen University di sana. Dan pendetanya itu bukan gembala sidang, hanya orang-orang yang ditugaskan di situ bergantian. Suatu ketika dia ngomong sama mamanya, jadwalku kerja tuh ini Ma. Lalu suatu ketika mamanya telepon. Terus anaknya terima itu video call baru bangun dari tidurnya di asramanya dia. Mamanya tanya, loh kamu katanya kan tiap hari ini kamu kerja. Sekarang kenapa gak kerja? Enggak Ma, besok aku pelayanan pagi. Karena kalau dia kerja pulangnya jam 12, jam 1 pagi. Jam 8 dia harus kebaktian pelayanan, main musik, dia main keyboard. Aku lebih baik mendulukan Tuhan daripada cari duit. Saya dengar, saya neteskan air mata. Saya
Saya katakan, enggak sia-sia Tuhan, aku tanamkan Tuhan dalam hatinya. Bukan duit, bukan berkat. Apa yang ada dalam hati kita, itu yang penting. Yang kedua saya temukan, bukan sekedar pengetahuan, tetapi harus jadi pedoman. Ulangan pasal 6 ayat 8 sampai 9. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kalau kita tahu budayanya orang Yahudi, orang Israel, kita akan sangat terkagum-kagum. Secara khusus dalam soal rohani. Mereka sudah bukan lagi membiasakannya, mewajibkan anak-anaknya ikut semua kegiatan rohani dari sejak kecil. Bahkan itu menjadi bagian tetap hidup mereka. Meskipun anak sekecil itu tidak paham apa yang sedang diajarkan, tapi mereka tetap diajarin. Konsep ini yang mereka tetapkan. Ketika saya baca budayanya itu saya ngeri. Umur 8 hari disunat. Wih, anak saya tak sunat tapi gede. Gak 8 hari, terlalu kecil. Ya tapi itu budaya yang mereka kerjakan. Tapi masanya begini. Itu cuma sekedar jadi ritual. Jadi budaya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dalam hidup mereka. Semuanya cuma sekedar ritual. Budaya aktivitas rohani doang. Sebentar, bukankah kedengarannya seperti yang sudah terjadi di dunia zaman sekarang? Banyak dari orang Kristen itu hanya sekedar melakukan aktivitas rohani. Ini cuma ritual biasa yang kita kerjakan setiap minggu. Betul enggak? Kalau Anda lihat ini namanya tali sembahyang tefilin yang dililin di tangan sampai di kepala. Di tangan ini lihat kotaknya ada 2, di dahi sama di tangan. Kan ini kita baca kan? Di tangan, di dahi seperti begitu. Itu yang terjadi. Kotak itu isinya Taurat Tuhan. Dipakai hanya sebagai sekedar ritual. Gitu. Padahal Alkitab mengajarkan firman itu pelita loh. Terang, bukan cuma ritual. Makanya gak salah Tuhan Yesus itu negur loh. Orang-orang yang seperti itu dalam Matius pasal 23 ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Ininya dibuat semakin lebar. Supaya orang lihat tahu, ini loh aku rohani, aku ini melakukan ritual rohani. Cuma sekedar ritual. Cuma sekedar pengetahuan, tapi bukan pedoman. Konsep ini yang harus kita pahami. Jangan sampai apa yang kita kerjakan sekarang saat ini hanya sekedar kegiatan rohani kita. Ini aktivitas rohani saya setiap hari. Dan kita sudah bangga, oh saya ini sudah dekat sama Tuhan. Tuhan sudah ada dalam hidup saya. Oh bukan cuma itu Bapak Ibu. Ibadah yang kita jalan itu bukan cuma ritual. Tapi jadi pedoman enggak? Yang dulu ikut sekolah minggu masih ingat enggak? Kita disuruh ngafal ayat hafalan. Masih ingat? Kalau saya tanya ayat hafalannya apa? Lupa kan? Kenapa? Ya karena ritual itu loh. Aktivitas rohani itu loh. Itu? Apalagi kalau sudah sampai hafal 2-3 ayat begitu, weh bangga banget gitu ya. Seperti begitu. Tapi itu tidak pernah jadi
bagian pedoman. Saya seringkali berkunjung ke rumahnya jemaat saya, dan saya kadang-kadang orangnya suka ngelihat kalau ada begitu banyak hiasan atau foto-foto yang ditempelkan di dinding-dinding itu. Salah satu yang seringkali saya lihat tuh hiasan dinding itu loh, yang diambil dari ayat-ayat Alkitab. Ya kayak masuk 1905, terus tentang kasih itu kan dipakai banyak sebagai hiasan. Jadi kelihatannya kan bagus. Tapi itu cuma sekedar simbol di rumah. Tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga. Ditulis kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut. Tapi di rumah tukaran naik. Bentroy. Pertanyaannya kasihnya di mana? Tulisannya firman itu adalah perintah bagiku. Tapi hidup yang kita jalani kita tidak pakai pedoman firman Tuhan. Pakai pedoman diri kita pribadi. Seperti begitu. Kalau kita baca ayat ini sebetulnya Tuhan tuh tidak pengen hanya sekedar ritual. Itu bukan maksud Tuhan. Bukan bicara tentang literal. Ini ditangkap sama orang Israel. Oh literal, diikat di tangan, taruh di dahi. Ini literal, ritual saja. Bukan. Berhenti. Kalau kita menempatkan firman Tuhan, ibadah, pelayanan, hanya sekedar pengetahuan. Sekedar ritual, aktivitas rohani, berhenti. Karena yang Tuhan inginkan itu jadi pedoman. Apakah otoritas firman Tuhan ada di dalamnya? Itu pertanyaannya. Saya yakin kita semua hampir banyak yang hafal ayat Alkitab. Baguslah. Menghafalkan ayat Alkitab itu tidak ada salahnya. Saya seringkali menghafal ayat Alkitab. Cuma yang paling penting adalah apakah otoritas kuasa Tuhan, firman Tuhan betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi pertanyaan dan sekaligus tanggung jawab kita. Untuk bisa membangun generasi yang hebat dalam hidup ini. Ada beberapa hal itu yang Tuhan sampaikan ya. Tangan itu bicara tentang kegiatan loh. Sesuatu yang kita kerjakan, kita makan, kita ngambil, kita nurun kita bawa, kita apapun juga itu pakai tangan, sebuah kegiatan, enggak bisa. Pertanyaan simpel. Apakah semua kegiatan yang kita kerjakan itu di bawah otoritasnya firman Tuhan? Kalau belum, mungkin perlu kita renungkan. Apakah semua tingkah laku kita, pekerjaan, tindakan yang kita kerjakan itu sudah kita taruh di bawah otoritasnya Tuhan. Pernah nyanyi pujian suka-sukamu Tuhan? Sing genrenya dangdut, suka-sukamu Tuhan. Gitu? Orang senang dengan lagu itu, tapi pertanyaannya terjadi enggak? Lah kita bilang suka-sukamu Tuhan, ya nurut ambek Tuhan. Kehendaknya Tuhan jadi tidak dalam kehidupan kita. Keinginan Tuhan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Itu kalau enggak ya dirubah saja. Suka-sukaku Tuhan itu aja. Dia bilang suka-sukamu Tuhan tapi kita tidak pernah nurut. Semua tindakan kita itu berada di bawah otoritasnya Tuhan. Yang kedua dahi. Kalau dalam King James Version saya suka sekali. Dituliskan between thine eyes. Di antara kedua mata kita. Ini bicara tentang cara pandang. Apakah cara pandang kita berada di otoritasnya Tuhan? Ada dua hal. Yang pertama saya tulis tentang apa yang akan kita lihat. Saya mau kasih tahu ya, dunia yang kita jalani itu semakin modern, semakin hebat. Kalau kita salah memandangnya, melihatnya, itu menghancurkan hidup kita. Itu nolong kita. Saya kasih contoh ya. Saya punya 3 anak laki-laki.
Ketika zaman saya sekolah, dulu tuh enggak pernah guru tuh bilang cari data dari internet. Betul enggak Bapak Ibu? Zamannya kita sekolah loh. Saya enggak pernah suruh bu guru, ayo cari datanya di internet. Dulu saya enggak pernah gitu, tapi sekarang ketika anak saya, semuanya begitu. Mau enggak mau rumah ada internetnya. Ayo sekarang kemana ada rumah ada internetnya? Hampir semua rumah ada internetnya. Kenapa? Karena anak kita butuh internet di situ. Dan kita semua tahu internet itu sebetulnya bagus. Kalau dipakai dengan benar. Tapi jahatnya luar biasa kalau digunakan salah dan keliru. Ngetik satu kata saja itu bisa tampilnya banyak hal. Bahkan banyak hal yang tidak berkenan itu muncul di situ. Betul enggak? Mana tahu? Anak saya 3 semuanya punya komputer sendiri-sendiri. Zaman saya kalau ono komputer, saya komputer kok suge. Tapi anak saya punya semuanya. Dan saya atur tempat ruang kerja belajar mereka bersama dengan saya. Saya tidak mau bedakan, tidak mau pisahkan. Saya menghadap ke sana, anak saya semuanya juga menghadap ke sana. Aneh ya? Sedangkan dia ngadap ke saya tidak mau. Saya suruh mereka ngadap ke sana semua. Saya atur mejanya 3, ngadap ke sana semua ke tembok. Kenapa? Karena ketika mereka buka komputernya, saya tahu apa yang mereka buka. Saya ajari mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat harus berada di bawah otoritasnya firman Tuhan. Saya ajari mereka itu. Yang kedua, bagaimana kita memandang segala sesuatunya. Tentang bagaimana kita memandang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, itu cara kita. Jujur, kalau kita tidak memandangnya dari sudut pandang otoritas Tuhan, kita akan gampang jadi orang yang putus asa, kehilangan harapan. Kenapa? Karena kita berkata, loh aku anak Tuhan kok kayak gini ya? Kita melihatnya dari sudut firman Tuhan. Saya sudah sampaikan ini kepada banyak orang, termasuk pada ketiga anak saya. Belajar melihat sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, bukan dari sudut pandang kamu. Dari sudut pandang kamu pasti kecewa, kamu pasti marah. Kamu pasti berkata, enggak pakai Tuhan pun enggak apa-apa. Tiang pintu rumah, kincing versen house rumahmu. Rumah itu kan tempat kita kumpul semuanya. Kita jalin hubungan. Pertanyaannya kita jalin hubungan di bawah otoritas Tuhan atau enggak? Kalau di bawah otoritas Tuhan, yang paling utama apa? Kasih. Kita bisa gampang sekali membangun hubungan dengan orang lain. Tapi mengasihi orang lain itu tidak mudah. Karena mengasihi itu berarti kita tidak cuma sekedar menerima loh apa yang mereka miliki. Tapi bisa menerima apa yang mereka lakukan. Itu tidak berkenan bagi kita. Yang jahat sama kita, kita bisa terima, kita bisa ampuni. Kenapa? Karena ada kasih. Di bawah otoritas Tuhan. Ini yang kita ajarkan kepada mereka. Maaf. Ini yang kita ajarkan sama mereka. Karena saya tahu mereka menghadapi orang-orang yang tidak senang sama mereka, tidak setuju sama mereka, tidak sepakat dengan mereka. Itu yang mereka harus tahu dan ketahui. Tapi bukan mempersoalkan itu. Tapi respon mereka menghadapi itu yang paling penting. Kita mungkin tidak bisa merubah yang ada di luar sana, tapi kita bisa merubah respon yang ada dalam hati kita. Pertanyaannya, hati dan hidup kita, pikiran kita dikuasai sama firman Tuhan enggak? Kalau kita dikuasai dengan firman Tuhan, respon kita pun benar. Yang terakhir, pintu gerbang. Pintu gerbang kalau dalam konteksnya orang Yahudi, di mana orang tua-tua Israel kumpul, bikin keputusan. Saya pernah baca sebuah artikel psikologi yang mengatakan begini, semua orang di dunia ini, setiap orang di dunia ini pasti membuat kurang lebihnya itu 10.000 pilihan setiap harinya. Kita ini setiap hari bikin 10.000 keputusan, itu katanya sekolah psikologi loh ya. Saya pikir bisa benar, bisa lebih, bisa kurang.
Tapi 10.000 itu cukup lumayan banyak loh. Saya kasih contoh, tadi pagi Anda bangun pagi, Anda mau terus bangun atau terus tidur kan tergantung pilihan Anda, betul enggak? Anda datang ke gereja ini, Anda milih kan, baju mana sih mau tak pakai, celana mana sih mau tak pakai, sepatu mana sih mau saya pakai, itu kan pilihan. Habis pulang dari sini Anda milih lagi, ini sarapan nanti enaknya. Semua orang harus bikin pilihan keputusan. Pertanyaannya keputusan yang kita buat berdasarkan firman Tuhan atau tidak? Itu yang harus menguasai kehidupan kita semuanya. Itu harus jadi pedoman, bukan cuma sekedar pengetahuan. Bukan cuma sekedar ritual. Kalau sekedar ritual, saudaraku, Anda dengerin khotbah, pulang Anda lupa. Anda cuma sekedar nyaman tok. Tapi Anda lupa bahwa itu jadi pedoman. Dan ini yang menjadi bagian dalam kehidupan kita hari ini untuk kita bisa membangun sebuah generasi yang diberkati Tuhan, yang hebat. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa membangun sebuah generasi, sebuah keturunan yang sejahtera, yang makmur menurut firman Tuhan. Ini yang dipikirkan Tuhan loh. Dan ide Tuhan menjadi ide kita, kita yang kerjakan. Yang pertama, apa yang ada dalam hati kita? Tidak salah kalau Anda mendorong anak Anda berhasil, sukses. Tidak salah. Saya pun juga melakukan yang sama. Saya juga melakukan yang sama. Tapi bagi saya yang paling penting, saya harus taruh Tuhan dalam hati mereka. Itu yang paling penting. Tuhan itu yang paling utama dalam hati mereka. Yang kedua, jangan cuma gunakan firman Tuhan itu sebagai pengetahuan, simbol, ritual, aktivitas rohani. Tidak. Harus jadi pedoman. Bagian dalam kehidupan kita. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, otoritasnya di bawah firman Tuhan. Dia yang paling terutama. Dan nanti Anda akan melihat bahwa keturunan Anda, generasi selanjutnya dalam kehidupan Anda, ada generasi yang hebat dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang tadi saya nyanyikan. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini. Karena yang terutama di dalam hidup ini muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau
Saya sangat percaya kalau Bapak Ibu Saudara semua pasti cinta sama anak-anak Bapak Ibu semuanya. Buktinya apa? Anda pikirkan kan, apa yang terbaik buat mereka ke depan. Bahkan kita seringkali ikut ambil bagian, menyiapkan itu semuanya buat mereka. Tapi satu hal yang mungkin harus kita pahami hari ini, kalau kita cinta sama anak kita, ajari mereka cinta sama Tuhan. Itu penting. Jangan cuma cinta sama karir mereka, bukan cuma cinta sama harta mereka. Bukan cuma cinta dengan pendidikan mereka, tapi biarkan mereka cinta sama Tuhan. Itu kunci utama. Itu kunci utama yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Bangun generasi kita selanjutnya jadi generasi yang hebat. Yang penuh dengan kesejahteraan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup mereka. Ajari mereka bahwa Tuhan itu yang paling penting di hati mereka. Ajari mereka bahwa Tuhan yang paling utama dalam hidup mereka. Saya pernah panggil ketiga anak saya. Saya ngomong sama mereka begini, nak, jangan berpikir kalau kamu itu lahir dari keluarganya pendeta, papamu pendeta, maka kamu pasti nanti masuk surga. Saya katakan enggak sayang. Itu urusan pribadimu masing-masing. Kamu butuh Tuhan. Tanpa Tuhan di dalam hidupmu, kamu tidak bisa ketemu Papa nanti. Saya ajari mereka bahwa Tuhan itu yang paling penting dalam hidup mereka. Bukan yang lain. Dan biar itu menjadi bagian hidup kita. Karena saya yakin kita semua orang tua tuh punya cita-cita, punya harapan. Gimana ya anakku besok bahagia, berhasil, baik. Tapi kita lupa ngajari mereka cinta sama Tuhan. Biarlah mulai hari ini kita berkomitmen untuk ngajari anak kita cinta sama Tuhan. Haleluya.